Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angkidia Pratiwi, NIM 54, dan juga rekan-rekan saya, Ilmamun Bais Pramudia, NIM 55, dan Maslahatul Amaliyah, NIM 56, dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai teori pemrosesan informasi dan implementasinya dalam pembelajaran. Yang pertama ada teori pembelajaran pemrosesan informasi. Teori pembelajaran pemrosesan informasi adalah bagian dari teori belajar sibernetik. Secara sederhana, pengertian belajar menurut teori belajar sibernetik adalah pengelolaan informasi. Pemrosesan informasi sendiri secara sederhana dapat diartikan suatu proses yang terjadi pada peserta didik untuk mengelola informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut dengan inti pendekatannya lebih kepada proses memori dan cara berpikir. Dalam teori pemrosesan informasi, terdapat beberapa model mengajar yang akan mendorong pengembangan pengetahuan dalam diri siswa dalam hal mengendalikan stimulus, yaitu mengumpulkan dan mengorganisasikan data, menyadari dan memecahkan masalah, mengembangkan konsep sehingga mampu menggunakan lambang verbal dan nonverbal dalam penyampaiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilmamun Bais, NIM 55. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ilmamun Bais Pramudia, NIM 55. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Anggi mengenai pemrosesan informasi dan implementasinya dalam pembelajaran. Berdasarkan kondisi internal dan eksternal ini, Gagem menjelaskan bagaimana proses belajar itu terjadi. Model proses belajar yang dikembangkan oleh Gagem berdasarkan teori pemrosesan informasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rangsangan yang diterima oleh panca indera akan disalurkan ke pusat saraf dan pemrosesan sebagai informasi. Kemudian informasi dipilih secara selektif, ada yang disimpan dalam memori pendek dan ada yang disimpan dalam memori jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu memori-memori ini tercampur dengan memori yang telah ada sebelumnya. Gagem mengemukakan 8 fase dalam satu tindakan belajar. Fase-fase itu merupakan kejadian-kejadian eksternal yang distrukturkan oleh siswa atau guru, pasangkan dalam suatu proses yang terjadi dalam pikiran siswa. Kejadian-kejadian belajar itu diantaranya yaitu fase yang pertama yaitu motivasi. Siswa yang belajar harus diberi motivasi untuk memanggil informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua ada fase pengenalan, yaitu siswa harus memberikan perhatian pada bagian-bagian yang esensial dari suatu kejadian instruksional jika belajar akan terjadi. Kemudian fase perolehan, yaitu apabila siswa memperhatikan informasi yang relevan, maka ia telah siap untuk menerima pelajaran. Yang keempat, fase retensi. Informasi baru yang diperoleh harus dipindahkan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Selanjutnya, fase pemanggilan. Pemanggilan dapat ditolong dan memperhatikan kaitan-kaitan antara konsep, khususnya antara pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Yang keenam, fase generalisasi. Fase generalisasi ini biasanya informasi itu kurang nilainya jika tidak dapat diterapkan di luar konteks di mana informasi itu dipelajari. Selanjutnya, fase penampilan, tingkah laku yang dapat diamati. Dan yang terakhir ada fase umpan balik. Itu pada siswa harus memperoleh umpan balik tentang penampilan-penampilan mereka yang ditunjukkan apakah mereka telah atau belum mengerti tentang apa yang diajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Maslahatul Amaliyah, NIM 56. Di sini saya akan menjelaskan model pemrosesan informasi.
Model pemrosesan tersebut berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi dan sistem yang dapat memperbaiki kemampuan belajar siswa. Teori pemrosesan informasi umumnya berpijak pada 3 asumsi berikut. Yang pertama, antara stimulus dan respon berpijak pada asumsi. Yang kedua, stimulus yang diproses melalui tahap-tahap tidak akan mengalami perubahan bentuk ataupun isinya. Yang ketiga, salah satu tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 7 rumpun model pemrosesan informasi. Yang pertama ada model berpikir induktif, yang kedua model latihan inquiry, yang ketiga inquiry ilmiah, yang keempat pencapaian konsep, yang kelima model penata lanjutan, yang keenam memori, dan yang ketujuh sinektik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan manfaat teori pemrosesan informasi. Ada beberapa manfaat dari teori pemrosesan informasi ini. Yang pertama, membantu terjadinya pemrosesan pembelajaran sehingga individu mampu beradaptasi pada lingkungan yang selalu berubah. Yang kedua, menjadikan strategi pembelajaran yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan secara lengkap. Dan yang kelima, perbedaan individual terlayani. Sekian dari kelompok 5 mengenai teori pemrosesan informasi dan implementasinya dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.